Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang berhak untuk dipuji atas berbagai macam ketetapan-ketetapannya yang ada di atas permukaan bumi ini, atas berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Dia, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan pada hari ini adalah kenikmatan bisa melanjutkan ritual ibadah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Dari salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang lainnya, yaitu belajar ilmu agama. Ini adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Yang nikmat ini tidak diberikan kepada sembarang manusia, tapi nikmat ini Allah berikan kepada manusia-manusia yang dipilih. Diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang dipilih, yaitu nikmat belajar ilmu agama. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang orang gila pun menikmati kenikmatan tersebut. Orang kafir pun, non-muslim, menikmati kenikmatan tersebut. Berbeda dengan nikmat ini, nikmat belajar ilmu agama. Orang gila makan enggak? Makan, minum, maka makan dan minum serta teman-temannya yang bernama dunia bukan kenikmatan khusus yang seharusnya dikejar-kejar oleh manusia. Bukan itu yang seharusnya dikejar-kejar. Karena itu bukan nikmat khusus. Karena itu nikmat diberikan kepada siapa saja. Nikmat yang perlu kita kejar, nikmat yang perlu kita usahakan adalah diantaranya nikmat bisa belajar ilmu agama. Kemudian di antara pilihan orang atau pilihan Allah yang ada di dalam majelis ilmu, sesama orang yang berada di dalam majelis ilmu pun terdapat pilihannya lagi. Terdapat pilihan lagi. Yaitu Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini orang khusus di atasnya orang khusus, lebih khusus di atasnya orang yang khusus.
pilihan, orang pilihan di atasnya orang yang terpilih. Jadi dia bukan hanya sebatas penggembira di majelis ilmu, pelengkap majelis ilmu, tapi dia tafaqquh fid din, berusaha untuk belajar memahami ilmu yang dipelajari. Nabi mengatakan, siapa yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan, maka dia akan konsentrasi belajarnya, maka dia akan sungguh-sungguh belajarnya. Allah nggak bilang semua yang belajar, enggak, tapi Allah hanya bilang yang faqih, yang faqih. Mungkinkah orang yang tidak konsentrasi bisa jadi faqih? Orang yang tidak serius bisa menjadi alim? Mungkin? Wallahi nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang yang konsentrasi saja belum tentu menguasai ilmu. Sahih? Orang yang sudah konsentrasi, menghadirkan hatinya, menghadirkan pendengarannya, belum tentu menguasai ilmu. Bagaimana orang yang di majelis ilmu tidak memperhatikan ilmu, tidak konsentrasi, tidak menghadirkan hatinya, tidak menghadirkan pendengarannya? Allah mengkhususkan yufaqihu fid din. Orang yang terbaik adalah orang yang, atau orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah adalah orang yang tafaqquh, belajarnya konsentrasi, belajarnya sungguh-sungguh, gak ada main-main. Karena yang dimuliakan bukan cuman pelajar, tapi pelajar yang faqih. Karena banyak orang berlabel pelajar dan dia tidak faqih. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan pada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah, berusaha untuk istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sittu Durar min usuli ahli al-athari. Kita hari ini akan memasuki pembahasan yang disampaikan oleh penulis yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, tauhidu al-uluhiyati, tauhid al-uluhiyah. Wa ya'ni, pengertian atau definisi daripada tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana pertemuan sebelumnya saya tanya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Dan hari ini pun saya mengulang pertanyaannya. Apa yang dimaksud mengesahkan Allah dalam ibadah? Apa? Yang bisa jawab angkat tangan. Tafadhal. Tidak berbuat syirik. Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud ifradullah bil ibadati? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang lain ada?
menyekutukan Allah dengan makhluk apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan makhluk apapun. Yang lain ada lagi? Gimana? Beribadah hanya pada Allah. Disempurnakan dari antum dan keduanya. Ifradullah apa artinya? Mengesahkan Allah, menjadikan tujuan ibadah hanya Allah. Oke, bahasa antum. Menjadikan tujuan daripada ibadah itu Allah. Kita ngaji ini ibadah bukan? Ibadah? Oke, tujuannya difokuskan pada Allah semuanya. Saya, antum, dan antuna para akhwat fokuskan hatinya ini untuk Allah. Karena ini ibadah. Karena ini adalah ibadah. Ifradullah, mengesahkan Allah, yaitu menjadikan tujuan ibadah itu hanya Allah. Tujuan ibadah hanya Allah, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Dan yang paling utama adalah orang bisa melakukan sebuah ibadah, apapun ibadahnya, itu tujuannya adalah Allah. Ana mau tanya sama diri kita semua lah ya. Kalau orang motivasi ibadahnya bukan Allah, kira-kira akan bertahan atau tidak? Bertahan nggak Pak Dede? Enggak. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya diperinci. Nggak apa-apa Mas. Kenapa? Sholat di depan atasan. Ada kepentingan karena ada atasan. Kalau nggak ada atasannya, nggak sholat. Taib, bisa. Yang lain? Sholat di depan mertua, calon mertua. Ya, mungkin ya. Mungkin. Nanti kalau tidak ada atasannya, nggak sholat. Kalau nggak ada calon mertuanya, nggak sholat. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau pernah berkata, takriban kurang lebih perkataannya, untuk mengetahui kadar keikhlasan kita itu diantaranya terletak pada dua kondisi. Yang pertama, kondisi sendiri, kondisi saat sendiri. Oke? Lihat bagaimana cara kita mengerjakan ibadahnya. Apakah sama seperti saat kita mengerjakan ibadah bersama-sama, seperti sholat berjamaah? Bagaimana sholat sunnahnya di rumah? Jelas? Dalam kondisi apa? Kesendirian. Dalam kondisi kesendirian, maka bisa diketahui kadar apa? Kadar keikhlasan seseorang. Dalam kondisi sendiri dan keramaian, itu bisa diketahui kadar keikhlasan kita. Kalau kita bagian dari orang yang malas ibadah sendiri, mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau kita bagian dari orang yang malas beribadah sendiri, berarti kita punya penyakit di dalam hati kita. Di antara penyakitnya kurang ikhlas. Di antara penyakitnya kurang ikhlas. Justru kalau kita lihat amal salaf, mereka jauh lebih bersemangat ketika sendiri. Para salaf itu mereka jauh lebih bersemangat ketika
Amal itu infiradi, amal sendiri, perorangan, lebih semangat. Maka jika kondisi ini terbalik di dalam diri kita, berarti ada masalah dalam apa? Dalam keikhlasan kita. Dalam keikhlasan kita. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Semoga kita bisa melakukan ibadah di kala sendiri dengan sebaik-baiknya. Kondisi yang kedua, saat dipuji dan dicela. Saat dipuji dan dicela. Pujian macam-macam, celaan juga macam-macam. Pujian macam-macam, celaan juga macam-macam. Jenisnya macam-macam. Kita lihat kondisi kita saat kita tidak mendapatkan pujian, justru mendapatkan celaan. Maka jika celaan itu berefek lemahnya semangat ibadah, berarti tujuan ibadah kita selama ini apa? Apa? Tidak ikhlas, atau tujuannya adalah pujian. Karena selama ini yang memompa semangatnya beramal apa? Apa berarti? Pujian. Pujian. Coba antum fikirin, antum tadaburi. Para ulama itu memasukkan kisahnya sang wanita bagi penzina memberi minum anjing, di antaranya masuk dalam bab ikhlas. Masuk dalam bab ikhlas. Ada yang bisa kasih contoh kenapa dimasukkan ke dalam bab ikhlas? Ada yang bisa kasih alasan? Saya pernah sampaikan di sini beberapa pertemuan sebelum yang lalu. Kenapa? Apa kira-kira alasannya? Kisah ini dimasukkan ke dalam bab ikhlas, kira-kira alasannya apa? Pada saat itu tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Sahih, itu jawaban pertama. Jawaban kedua, ada lagi? Membantu anjing. Taib. Yang lain? Sudah dipastikan ini perempuan ikhlas. Karena anjing nggak bilang thank you. Itu alasan utama ulama membawa hadis ini ke dalam bab ikhlas. Wanita ini sudah pasti ikhlas. Ada orang rebutan ngasih makan minum anjing. Ada. Mohon izin. Kalau ada orang terkenal, siapalah dia, rebutan nggak ngasih makan minumnya? Berlomba-lomba? Coba yang datang, mohon izin, orang tidak terkenal, apalagi apa? Binatang, gitu. Apalagi binatang. Ini wanita ini pasti ikhlas. Di situ nggak ada siapa-siapa. Dia turun ke sumur, khuf ya. Dia pakai khufnya tuh dia copot. Khuf itu bukan kaos kaki. Khuf itu semacam sepatu terbuat dari kulit. Khuf dia turun ke bawah sumur. Khufnya diisi air. Kalau kaos kaki bisa diisi air nggak? Nggak bisa. Makanya hukum kaos kaki sama khuf itu beda. Khufnya itu dimasukin air. Khuf itu terbuat dari kulit. Naik lagi ke atas, itu khuf digigit. Khufnya digigit sama siapa? Sama perempuan tadi. Tangan duanya megang sesuatu untuk naik. Ini mulutnya gigit khufnya. Masuk TV nggak? Hah? Masuk TV nggak? Diupload ya?
Enggak. Giginya tuh naik, anjingnya dikasih minum. Sudah pasti ikhlas. Itu kata Syekh Sulaiman. Untuk mengecek kadar keikhlasan seseorang itu bisa dilihat dari dua kondisi. Saat dipuji dan dicela, atau saat sedang keramaian dan sendiri. Jadi ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah tujuan tunggal dalam ibadah. Menjadikan Allah tujuan tunggal dalam ibadah. Nggak ada atasannya. Salat nggak kalau tujuannya Allah? Salat. Nggak ada calon mertuanya kalau tujuannya Allah. Salat nggak? Salat. Dan seterusnya dari jenis-jenis atau dari contoh-contoh yang serupa. Mafhum jelas sampai sini? Jelas? Makanya kata Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi dulu, rahimahullah, beliau pernah berkata, kunci keberhasilan orang hijrah itu bukan teman. Kunci utama keberhasilan orang hijrah itu bukan teman, tapi apa? Taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Itu kunci keberhasilan. Taufik dari Allah. Kalau teman itu dijadikan faktor utama orang hijrah saat temannya mati, gimana? Akan merubah keadaannya? Berubah kondisinya? Saat temannya pindah ke satu tempat yang lain, saat temannya tidak lagi ikut ngaji, berubah semangatnya? Kenapa nggak datang ngaji? Sudah nggak ada teman barengan, sudah nggak ada yang bareng-bareng ke sana dan seterusnya misalnya. Tapi kalau taufik dari Allah, ada tidak ada teman, belajar. Ada tidak ada teman, belajar. Mengesahkan Allah dalam ibadah, dan ibadah macamnya banyak sekali. Dan ibadah macamnya banyak sekali. Kita ambil contoh saja ibadah yang sedang kita lakukan hari ini, yaitu belajar ilmu agama. Tayyib, karena antum, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu, maka kita harus tahu lebih banyak tentang bagaimana seseorang seharusnya di majelis ilmu. Imam Malik itu kalau datang ke majelis ilmu, mandi, pakai minyak wangi, terus pakai baju yang paling bagus yang dia punya. Orang tanya, kayak mau kemana aja gitu. Mau kemana sih? Kan cuma mau ngajar doang gitu. Mau ngapain? Cuma mau ngajar doang. Imam Malik kalau mau ngajar itu begitu, rapih, bersih. Apa alasan utamanya? Bukan mengajar itu bukan cuma karena yang mau disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Antum mau dengerin perkataan manusia aja, yang satu hurufnya nggak dapat pahala, antum serapi-rapihnya pakaian. Bagaimana antum mau mendengarin perkataan Allah, yang satu hurufnya satu pahala, antum sembarangan? Masya Allah. Itu begitu tuh cara, pola fikir siapa? Ulama, Imam Malik. Itu pola fikirnya begitu tuh. Kita mau dengerin perkataan
orang yang punya jabatan, pimpinan, seterusnya, itu dengerin dengan seksama, satu hurufnya emang dapat pahala. Iya Pak, iya Bu, ada lagi Pak, ada lagi Bu. Boro-boro baca Quran begitu, benar nggak Mas? Ada orang baca Quran, Qaf wal Qur'anil Majid, handphonenya geter nih, kira-kira nih lanjut apa ngambil tangannya nih? Hah? Coba gimana? Jujur aja, masing-masing jujur. Hah? Baca Qurannya di sini lagi, ya gak? Notifikasinya hidup. Des, sayangku. Ya Allah. Udah tuh sadaqallahul azim langsung. Hah? Baca Qurannya di sini. Gitu. Atau masuk transferan. Widih. Udah. Ya. Masuk transferan gitu. Bukti pembelian. Masya Allah. Tapi kalau ketemu siapa? Ketemu siapalah orang yang ditinggikan. Tuh handphone udah siap di silent atau dimatikan. Getar-getar juga ditahan untuk dengerin ucapan orang itu. Nyata gak sih? Nyata? Iya. Ini kenapa bisa begini? Seharusnya yang harusnya dapat perlakuan ini siapa? Allah. Seharusnya yang mendapatkan perlakuan ini siapa? Allah. Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Dia yang paling layak untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Baik. Seseorang ketika tidak memahami konsep mengikhlaskan dalam sebuah ibadah, terutama ibadah menuntut ilmu, kalau dia tidak paham konsepnya, dia akan mundur dalam menuntut ilmu saat dia tidak faham pelajaran yang dipelajari. Tidak ngerti-ngerti dia. Mundur dia. Kenapa mundur? Kenapa kira-kira mundur? Alasannya minder. Betul? Minder sama temennya yang sama-sama ngaji, kok dia bisa jawab terus gitu, kok nyambungnya cepat gitu. Sementara dia datangnya duluan dia gitu kan, duduknya paling depan, nyatet, tapi tetap aja kelas ekonomi gitu ya, nggak bisa sampai kelas eksekutif, tetap aja lambat gitu. Kalau dia nggak paham konsep ikhlas menuntut ilmu, dia mundur tuh. Nuntut ilmunya udahan tuh. Kenapa Mas nggak ikut ngaji lagi? Aduh, aneh udah konsen, tetap aja nggak paham, belet aja gitu kan. Iya nggak? Kalau dia nggak paham, dia mundur tuh, mundur udahan. Kasih tahu, Mas, Allah itu nggak lihat orang pinter dan belet. Yang jadi tolak ukurnya bukan pinter dan kurang pinter, bukan itu tolak ukurnya. Tapi pinter kalau ikhlas, kurang pinter juga kalau ikhlas. Tolak ukurnya itu ikhlas apa enggak dalam belajarnya. Karena pinter tidak pinter itu apa? Hadiah, hibah dari siapa? Allah. Orang yang belajar semuanya mau pinter ya? Mau pinter, tapi nyatanya nggak semuanya pinter, sahih. Orang yang belajar datang ke majelis ilmu semuanya mau pinter, benar Pak Dedi? Semuanya mau pinter, tapi nyatanya orang di kelas apa semuanya pinter? Otaknya bisa jadi sama semua? Nggak bisa. Pinter mah hadiah. Makanya fokusnya bukan pinter atau nilai di sisi manusia, selembar kertas itu. Yang terpenting tuh nilai besok
di selembar kertasnya malaikat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau dia tulalit, kalau dia kurang pintar, kalau dia kurang cepat nangkepnya, biasa aja. Mungkin dia berpikir hadis Nabi, mungkin dia masuk di dalam hadis yang Nabi katakan, ada orang yang belajar Quran tetap aja hasilnya apa? Ya tatakta, kata Nabi SAW. Atau kalau mau ngafalin Quran, amma yatasaalun, lama banget, satu ayat bisa berapa lama? Seminggu misalnya. Mungkin udah seminggu hafal. Masuk ayat kedua, anin naba'il azim, nggak taunya ayat pertama lupa. Lambat. Gak apa-apa, terus sepanjang baca, sepanjang itu dapat pahala. Ya tatakta, terus belajar, terus. Lihat mana orang tua atau kita punya anak, dapat nilainya 30 atau di bawah 60. Gimana perasaannya? Ditanya sama teman orang tua, akhi gitu, ukhti, anak antum berapa nilainya, ranking berapa? Aduh lupa tuh, tadi kelihatannya berapa ya gitu, lupa gitu. Malu sama ranking anaknya gitu. Padahal itu kemampuan anaknya kan. Kenapa mesti malu? Emang itu anaknya bisa sampai di situ. Coba yang ranking 1 sampai 10. Anak saya tumben nih kali ini ranking 2, biasanya 1. Keren ya. Kenapa nih ya? Kok sekarang rankingnya jadi ranking 7, biasanya 4, 3 tuh. Lihat. Siapa yang nanya kan gitu ya. Benar nggak? Nyata nggak itu? Nyata? Nah, itu faktor keikhlasan dalam beribadah mempengaruhi apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita kerjakan. Itu sangat mempengaruhi. Ya. Kita sedang berbicara ibadah, dan ibadah yang kita fokuskan adalah ibadah dalam menuntut ilmu. Gitu. Fokus. Kalau dia tahu penilaian Allah adalah keikhlasan, maka dia tidak akan bilang atau dia tidak akan meninggikan dirinya, karena ketinggian dirinya pun pemberian dari Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Udah masuk Isya? Oke, taib. Kita lanjut pada Isya insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.